Pemirsa, hukuman mati untuk Verdi Sambo dianggap menemui celah. Pasalnya ada KUHP baru yang akan disahkan yang bisa mengubah putusan tersebut menjadi berkurang atau tidak berubah sama sekali. Verdi Sambo divonis hukuman mati atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Namun, vonis untuk Sambo ini menemui celah karena akan ada kitab undang-undang hukum pidana baru yang akan segera disahkan. Vonis hukuman mati tersebut bisa berkurang apabila sebelum eksekusi, kitab undang-undang hukum pidana baru sudah disahkan. Aturan hukuman mati diatur dalam pasal 100 KUHP baru yang isinya apabila terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan putusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan melihat ketentuan ya di dalam Undang-Undang 1 tahun 2023, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang nanti akan berlaku 3 tahun lagi, ini ketentuannya. Kita tidak hanya bisa serta-merta melihat di pasal yang seratusan, ya saya bilang seratusan karena di situ ada beberapa pasal yang terkait. Tapi kita perlu melihat ketentuan dalam pasal 616. Ya. Dalam ketentuan pasal 616 di Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP, disebutkan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini. Kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Dari ketentuan ini bisa kita ambil makna bahwasannya kalau ini sampai nanti akhir persidangan tidak sampai 3 tahun, ya sekarang 2023, 3 tahun lagi 2026 gitu, maka ya masih belum diberlakukan ya ketentuan yang ada di dalam pasal 100 ya di Undang-Undang 1 2023. Nah, tapi kalau misalnya masih belum selesai, tapi tentunya ya mungkin jarang ya karena kalau pidana itu bisa cepat karena menyangkut soal penjara. Nah, maka dari itu kalau estimasi saya ini masih belum bisa efektif diberlakukan dalam masalah ini atau dalam kasus ini. Namun menurut Abdul Haris Mendawai, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM menilai vonis untuk Sambo sudah tepat dan adil. Namun bisa saja berkurang karena terdakwa bisa mengajukan banding. Proses hukum masih berjalan ya, dan ini baru pada tahap pertama ya di tingkat pengadilan negeri. Nanti masih akan lanjut lagi kalau di antara terdakwa mengajukan banding, kasasi, bahkan mungkin sampai peninjauan kembali. Nah tentunya kita belum tahu nanti bagaimana putusannya. Tetapi sampai saat ini putusan yang dijatuhkan ini menurut saya secara pribadi ini sudah cukup adil ya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan vonis terhadap para terdakwa. Beda vonis disesuaikan dengan peran masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan.